Selamat datang dalam Growing Together. Mari, sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Berapa jumlah guru yang tersisa? Kata-kata ini berasal dari mulut Kaisar Hirohito sebagai respon pertama yang ia keluarkan setelah mendengar berita luluh lantaknya Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota di Jepang ini hancur karena bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di penghujung Perang Dunia Kedua. Kehancuran dua kota ini pula yang menjadi alasan Kaisar Jepang menyelamatkan para guru setelah Perang Dunia Kedua. Kerugian yang dialami Jepang begitu besar, tidak hanya secara materi, jumlah nyawa yang melayang akibat bom atom ini pun terbilang sangat besar. Akibatnya, Jepang mengalami kelumpuhan total yang akhirnya membawa negara tersebut pada kekalahan telak dari sekutu. Ketika mendengar berita pengeboman tersebut, Kaisar Hirohito selaku pemimpin tertinggi Jepang pada saat itu langsung mengumpulkan para jenderal yang tersisa. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Kaisar Jepang ini adalah pertanyaan, berapa jumlah guru yang tersisa? Berapa jumlah guru yang masih hidup? Pertanyaan ini ditujukan kepada para panglima perang Jepang. Para panglima sangat bingung, sebab semula mereka mengira sang kaisar akan menanyakan perihal tentara dan keadaan militer Jepang. Para jenderal tersebut kemudian menegaskan kepada Kaisar Hirohito bahwa mereka masih bisa menyelamatkan dan melindungi kaisar walau tanpa kehadiran para guru. Menanggapi perkataan ini, Kaisar Hirohito mengatakan bahwa Jepang telah jatuh, telah kalah. Kejatuhan ini dikarenakan mereka tidak belajar. Jenderal dan tentara Jepang boleh jadi kuat dalam senjata dan strategi perang, tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bom yang telah dijatuhkan Amerika. Kaisar Hirohito kemudian menambahkan bahwa Jepang tidak akan bisa mengejar Amerika jika tidak sungguh-sungguh belajar. Karenanya ia kemudian menghimbau para jenderalnya untuk mengumpulkan seluruh guru yang tersisa di seluruh pelosok Jepang. Sebab kepada gurulah seluruh rakyat Jepang kini harus bertumpu, bukan pada kekuatan pasukan. Kaisar Hirohito kemudian bergerak untuk mengumpulkan sekitar 45 guru yang tersisa pada saat itu dan memberi mereka arahan. Kehadiran guru pada saat itu menjadi hal krusial bagi seluruh lapisan masyarakat Jepang. Karenanya perlahan negara ini dapat kembali bangkit dari keterpurukan. Sama seperti keadaan bangsa Jepang, keadaan gereja pun sangat memerlukan guru atau pengajar rohani. Bapak Ibu, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13 berbunyi, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai
Kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pandangan umum dalam banyak denominasi Kristen adalah bahwa jabatan nabi dan rasul dalam perjanjian baru sudah tidak ada lagi, karena fungsi mereka telah terpenuhi dalam mendirikan gereja dan menyelesaikannya di dalam terbentuknya Alkitab. Sehingga di dalam gereja masih ada 3 jabatan yang berfungsi untuk membangun tubuh Kristus, yaitu pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Gereja sangat membutuhkan 3 jabatan ini. Terlebih kebutuhan pengajar-pengajar atau guru. Fungsi guru yang terutama adalah melatih orang yang belum bisa menjadi bisa. Waktu kecil kita belum bisa berjalan, memakai baju, makan sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi karena ada orang yang mengajari kita, sehingga sekarang kita bisa mandiri. Demikian pula hal rohani. Kita sangat perlu ada orang yang mengajari kita untuk melakukan hal-hal rohani, seperti berdoa, beribadah, bersaksi, bernyanyi, membaca firman Tuhan, melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Gereja adalah tempat di mana jemaat bertumbuh bersama-sama. Ada yang belajar, ada juga yang mengajar. Betapa indahnya bila hal ini terjadi di gereja. Saya sering memberi nasihat kepada kedua anak saya. Jangan takut belajar hal yang baru kalau ada orang yang mau mengajari kamu. Yang kedua, jangan takut, ayo belajar hal yang baru kalau ada orang yang mau bersama-sama belajar. Walaupun sama-sama tidak bisa, ada teman untuk sama-sama belajar. Ketika gereja mempunyai pengajar yang setia kepada Kristus, jemaat akan bertumbuh dalam kesatuan dan kedewasaan rohani. Gereja yang hidup adalah gereja yang dipenuhi orang-orang yang mau mengajarkan firman Tuhan dan akan memimpin umat pada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Pengajar-pengajar dalam gereja adalah penjaga ladang rohani, memastikan benih firman tumbuh menjadi buah yang indah. Gereja bertumbuh ketika pengajar melayani dengan hikmat dan kasih, menuntun jemaat pada kedewasaan rohani. Permisi tanya, Bapak Ibu, saudara-saudari, maukah Bapak Ibu menjadi pengajar? Mengajarkan hal-hal rohani bagi keluarga kita dan juga jemaat-jemaat di dalam gereja kita. Panggilan menjadi guru atau pengajar adalah panggilan yang sangat mulia, karena mereka membimbing orang lain untuk bisa melakukan tugas pelayanan dengan baik. Pembangunan tubuh Kristus, kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, dan yang terakhir adalah kedewasaan rohani yang penuh dan terlihat. Sehingga mereka juga dapat mengajarkan orang-orang lain. Gereja memanggil Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menjadi guru atau pengajar di dalam kehidupan keluarga dan di dalam kehidupan bergereja. Bersediakah Bapak, Ibu, saudara-saudari? Bersediakah Bapak, Ibu, saudara-saudari? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.